Jumpa lagi di Adi Nugi Official. Kali ini kita akan membahas tentang fitur yang ada di iOS 16. iOS 16 rilis bersamaan dengan iOS 15.7. Ukurannya lebih kecil karena untuk device yang sudah tidak mendapatkan update software di iOS 16. Untuk ukurannya sendiri di iPhone XS adalah 2,88 GB. Masing-masing device tentunya akan berbeda. Di sini memang ada beberapa fitur-fitur yang ditambahkan dan juga beberapa yang dioptimalisasi di iOS 16 ini. Oleh karena itu, mari kita akan sama-sama review apa saja yang baru di iOS 16.0 ini. iOS 16 ini menjadi iOS default pada iPhone terbaru, yaitu iPhone seri 14 ya. 14 Max, 14 Pro, dan 14 Max. Ini iOS defaultnya adalah iOS 16, dimana memang desainnya agak ada pembaruan, yaitu salah satu warnanya adalah purple dan juga ada Dynamic Island. Dynamic Island ini sebagai pengganti Notes sebenarnya sih, tapi secara fungsi ini sama. Nah, untuk device yang kebagian iOS 16 antara lain yang paling minim adalah menggunakan iPhone 8. Nah, baik, kita akan ke fiturnya. Fitur yang pertama adalah Landscape Face ID. Sekarang kita bisa membuka Face ID dengan HP-nya secara landscape ya. Kalau yang sebelumnya kan tidak bisa, tapi di iOS 16 ini kita bisa membuka kunci dengan posisi landscape seperti ini. Nah, itu adalah fitur yang pertama. Apakah ini cukup bermanfaat? Ya, mungkin kalau kita sedang main game malas untuk berdiri, ya fitur ini bermanfaat untuk kita. Sebenarnya sih nggak begitu berpengaruh ya. Untuk fitur yang kedua, saat ini iPhone yang berponi itu sudah ada baterai percentage. Jadi persentase baterainya sekarang sudah ada dan bisa muncul ya. Tapi beberapa device ada yang tidak bisa muncul. Ini yang saya temui adalah di iPhone XR, itu baterai percentage-nya tidak bisa muncul meskipun sudah di-upgrade ke iOS 16. Dan ada lagi iPhone 11 ini untuk baterai persentasenya nggak bisa muncul. Mungkin memang settingan dari sana seperti itu. Nah, tapi untuk device yang lain, iPhone XS nggak bisa muncul. Nah, tampilannya seperti ini, jadi kita tidak perlu scroll lagi untuk melihat baterai. Itu adalah fitur kedua dari iOS 16. Fitur yang berikutnya saat ini untuk recent delete, itu kita bukanya menggunakan Face ID jadi lebih aman. Begitu juga dengan foto yang kita hidden, itu untuk membukanya menggunakan Face ID, jadi device kita aman dari orang yang jahil atau ingin kepo dengan apa yang ada di galeri kita. Itu adalah fitur yang ketiga. Fitur yang berikutnya adalah saat ini tampilan home screen ini bisa kita customisasi. Memang dari backgroundnya ada beberapa yang baru, untuk angkanya sekarang jauh lebih besar. Nah, selain itu kita juga bisa tempatkan widget dan bisa kita setting di bagian home screen ataupun lock screen. Nah, seperti ini teman-teman, contoh dari home screen-nya. Nah, kita kalau narsis juga bisa menambahkan foto kita ini sebagai tampilan yang ada di home screen. Nah, mari kita coba lihat hasilnya untuk tampilan ini ya, home screen kita. Nah, seperti ini. Lalu untuk lock screen-nya kita coba, nah seperti ini. Nah, itu adalah tampilan berikutnya dari iOS 16. Berikutnya ini kita bisa memindahkan objek, misalkan foto kita tahan, lalu kita copy. Nah, ini bisa kita kirim di message ya, bisa di WA ataupun di iMessage. Nah, ini jadi nggak ada background ya. Nah, ini untuk bikin stiker atau meme di WhatsApp ini cukup mudah. Nah, untuk penggunaan baterainya, saya rasa ini agak cukup boros ya. Saya update ini 2 hari. Penggunaan baterai saya sebelumnya itu bisa mencapai 5-4 jam screen on time-nya. Ketika saya upgrade ke iOS 16 ini, SOT-nya hanya sekitar 3 jam, 4 jam. Jadi ini cukup boros untuk penggunaan baterainya. Itu kalau di device saya, di iPhone XS. Kalau di device yang lain mungkin akan berbeda. Nah, itu dulu fitur-fitur yang ada di iOS 16. Fitur yang lain, andai kata ada yang bermanfaat, bisa ditambahkan di kolom komentar.
Semoga bermanfaat dengan video ini dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.